Okay, well, everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is Tuesday, 12th of May 2020, and today I'm going to explain in detail how we describe a bar graph in a simple way. As you can see here, this is the graph. Ini adalah grafiknya, ini grafik batang namanya. Dan saya akan mencontohkan bagaimana kita mendeskripsikan grafik ini. Nah, di gambar kedua itu ada ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang kita gunakan untuk menjelaskan tren. Seperti Anda telah pelajari sebelumnya, bahwa tren itu ada tiga, ada yang naik, ada yang fluktuasi atau konstan, dan ada yang turun. Nah, untuk melakukan itu, di sini saya akan memberikan dulu beberapa informasi penting untuk menjelaskan atau mendeskripsikan grafik seperti ini. Yang perlu kita lakukan pertama adalah we need to understand the trend of the graph. Jadi kalau kita lihat grafik ini, kita harus paham dulu ini grafik apa, kita harus paham trennya, dan kita harus paham the legend of the graph, seperti judul, kemudian yang angka-angka yang di samping kiri ini apa, kemudian yang di bawah ini apa, kemudian warna biru ini apa, sehingga itu nanti akan memudahkan kita untuk menjelaskan grafik ini. Nah, pertama saya jelaskan, untuk menjelaskan grafik bar seperti ini, kita harus paham dulu yang angka di samping kiri ini apa. Jadi 50, 100, dan seterusnya, itu namanya the x-axis, ya, atau sumbu X. Nah, di mana itu menjelaskan jumlah penjualan. Bahasa Inggrisnya itu adalah the number of sales. Jadi kalau misalnya 50 berarti 50. Namun di sini tidak spesifik. Dana 400 ini apa? 400 box kah? 400 buah kah? Atau apa? Jadi saya mengambil contoh saja bahwa ini adalah pieces, ya, 400 pieces atau 400, mungkin 400 bungkus atau 400 potong lah. Kemudian yang di bawah ini adalah bulan, ya. Jadi the y-axis itu adalah months. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi dia grafik ini menjelaskan, ini ice cream sold, jumlah. Oh ini adalah scoops. Ya, scoops itu semacam satu buah atau satu pieces, boleh dibilang seperti itu, karena alat hitungnya ice cream adalah scoop. Nanti di bawah saya ganti, no problem. Setelah kita paham judulnya itu adalah grafik ini menunjukkan jumlah penjualan ice cream dalam scoop, ya, dalam 5 bulan berurutan. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan di sini, yang di sebelah kanan ini, di komen A3, the general trend. Jadi kita harus paham dulu ini general trend, the number of sales of ice cream between May and September. Jadi jumlah penjualan es krim antara Mei dan September, atau jumlah penjualan es krim dari bulan Mei sampai bulan September, from May to September. Di sini juga tidak jelaskan tahun berapa, jadi saya tidak menyebutkan tahunnya. Intinya begini, describing graph jangan memasukkan pendapat pribadi atau misalnya memasukkan tahun 2019 atau 2020. It is forbidden. Itu tidak dibolehkan, karena tugas kita adalah untuk menjelaskan apa yang ditampilkan grafik ini. Nah, mari kita coba. Jadi ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan untuk menjelaskan grafik ini. Itu ada 3 hal. Yang pertama, kita perlu menjelaskan the general title. General title itu dari mana kita dapatnya? Itu tadi setelah kita memahami the general trend, ya. Setelah kita paham apa judulnya. Jadi
Nah, contoh kita mulai dengan the table, karena ini the table. Saya ganti ya, the graph. Nah, the graph illustrates, boleh pakai illustrate, boleh pakai describes, boleh pakai shows, boleh pakai presents. Jadi tergantung yang mana yang mana mau digunakan, boleh pakai itu. Jadi kita mengatakan the graph illustrates, the graph describes, the graph shows. Terus kita ambil judulnya. Apa judulnya? Judulnya adalah jumlah penjualan es krim dalam scoop antara dari bulan Mei sampai September. Jadi kita bisa mengatakan the graph illustrates. Nah, di sini ada general trend atau title. Kita masukkan judulnya. The graph illustrate, baru kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Nah, copy, kita tempatkan di sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita harus huruf kecil dulu. Nah, the graph illustrate the number of sales of ice cream between May September atau from May to September atau in 5 consecutive months. Kita yang mana kita mau ambil? Contoh saya mau ambil in 5 consecutive months. Nah, jadi selesai satu sampai di sini, ya kan? Nah, saya hapus yang ini, berarti selesai judulnya. The graph illustrate, saya mau ambil illustrate. Nah, saya hapus yang ini sampai di sini. Nah, the graph illustrates the number of sales of ice cream in 5 consecutive months. Ya. Dalam kurun misalnya di sini, from May to September. Ya. Jadi konsekutif artinya itu berurutan. Jadi kalau kita mengatakan 10 consecutive month, 10 bulan berurutan. Ya. Itu selesai satu. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Kita masukkan apa trennya ini. Ya. Kita lihat bagaimana melihat tren, kita lihat grafiknya. Oh, Mei segini, Juni segini, oh puncaknya di Juli. Setelah Juli dia turun, kemudian di September dia turun lagi. Jadi trennya itu dia fluktuasi. Nah, ada turun, ada naik, ada turun lagi. Berarti dia fluktuasi. Tren yang lain mungkin dia trennya meningkat terus, tidak pernah turun-turun sampai dia mencapai titik puncak. Nah, kalau ini trennya rendah dulu, kemudian naik lagi, kemudian mencapai puncak di bulan Juli, kemudian turun di Agustus dan terjerembab di September. Nah, bagaimana kita mengatakannya? Contoh ini, it shows a fluctuated trend. Nah, itu kan generalnya tadi. Itu menunjukkan tren yang fluktuasi. And reaches the peak of sale, dan mencapai puncak penjualan in July, before the gradual decrease in the following months. Ya. Jadi ini trennya secara umum. Ya. Jadi kalau saya saya hapus ini begini. Nah, saya naikkan ke sini. Ya. It shows a fluctuated trend and reaches the peak of sales in July before the gradual decrease in the following month. Nah, ini trennya mulai dari trennya secara general fluctuated, kemudian mencapai puncak di bulan Juli dan mengalami penurunan yang yang gradual. Gradual itu artinya trennya turun terus, ya. Gradual in the following month. In the following month itu maksudnya bulan berikutnya. Nah, dari mulai Juli. Berarti selesai general trendnya. Nah, setelah selesai judul, selesai general trendnya, cara berikutnya adalah kita deskripsikan satu-satu. Apa yang terjadi di Mei, apa yang terjadi di Juni, apa yang terjadi di Juli, dan seterusnya. Coba kita lihat. Nah, contoh ini. In May, pada bulan Mei, the number of sales, kita tetap menggunakan istilah the number of sales karena judulnya adalah the number of sales.
Ya. The number of sale of ice cream is, nah, ini saya mau ganti approximately. Approximately sebenarnya digunakan ketika, tunggu dulu. Tetap kita pakai approximately karena ini tidak jelas 50 angka Mei ini itu berada di berapa, 65 kah, 61 kah, 62, kita tidak tahu. Jadi saya menggunakan approximately 60. Saya mau ganti ini pieces karena tadi di atas saya lupa di sini scoops. Jadi approximately 60 scoops. Jadi jumlah penjualan yang di bulan Mei itu yang terjual itu 60 scoop. Ya. Nah, itu seperti itu. Di bulan Juli atau in the following month, saya mau pakai in the following month saja. Ya. In the following month, there is a significant increase. Karena memang ada peningkatan yang signifikan di Juni. Yang sebelumnya 60 menjadi kira-kira 120. Jadi tetap saya pakai approximately. In the following month, there is a significant increase. Dari mana kita mengambil istilah-istilah ini? Significant increase, a slight increase. Ini kita bisa lihat di sini contoh-contoh. Ini kalau naik bagaimana? Ini kalau turun bagaimana? Adverb yang digunakan misalnya sharply, misalnya rise quickly, atau jump rapidly, atau grow significantly, atau rocket significantly. Jadi kita bisa menggunakan rocket significantly nanti ini pada bulan Juli. Nah, contoh, in the following there is significant increase. Saya mau pakai itu. Nah, significant increase of sale from 60 to 120. Ya, dari 60 tadi menjadi 120 scoops. Ya. And continues to sharply increase. Ya, ini sharply increase saya ambil dari sini. Increase sharply atau sharply increase sama saja. Nah, kalau saya mau ganti tadi dengan rocket significantly, nah, saya ganti di sini, and continue to rocket sharply. Ya. Continues to rocket sharply in July. Ya, saya hapus ini. In July by approximately, ya, dengan jumlah kira-kira 340 scoops. Nah, itu sudah sampai di situ. Sekarang kita masuk di Agustus. Apa yang terjadi di Agustus? Oh, itu ada penurunan ternyata setelah di puncak penjualan itu ada di Juli. In August, the number of sales drop significantly. Significantly ini atau drop significantly ini boleh diganti tergantung bagaimana Anda membaca data. Atau decrease slightly. Ya. Atau Anda mau pakai decline considerably. Ya. From approximately dari 340 yang sebelumnya di Juli 340 to 210 scoops. Ya. Ya. Before it dramatically plummeted to approximately 49 in September. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari bulan ke bulan, kita lihat Inggrisnya. Jadi kita gabungkan di sini. Nah, maka akan jadinya seperti ini. Selesai kita menjelaskan tentang satu grafik ini. Jadi baik everyone, I think that's all for this tutorial. You can do it later, ya. Ini semoga bisa ini membantu Anda bagaimana Anda mempelajari bagaimana mendeskripsikan graf. Untuk line chart dan pie chart itu sebenarnya sama, prosesnya sama, kata-kata yang digunakan juga sama. Cuman kalau di pie chart itu lebih banyak menggunakan persentase. Nanti di kesempatan berikutnya kalau ini ada kesempatan saya akan ulas. Oke, baik everyone, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.